lagi nih sama channel SKR 7 Prime. SKR 7 Prime. Seperti biasa, Bray. Seperti biasa kita ngisep. Hisap dan merokok dan mengopi dan minum air putih. Mantap. Jadi tetap ya, kita SKR 7 Pride nyediain tema-tema yang relate dan viral di kalangan media sosial dan relate di kalangan kehidupan kita sehari-hari, guys. Nah, jadi kita temanya juga di setiap malam bukan tema, segmen ya. Segmen kita di setiap malam Jumat itu kita punya segmen yaitu apa, Bray? Chemistry. Ya, Kamis penuh dengan misteri. Misteri. Tapi bukan cuma misteri aja, kadang kita bahas-bahas kasus-kasus yang belum terpecahkan, Bray. Mungkin kayak horor, mungkin yang terbaru ini kita bakal bahas, mungkin udah lama kali ya kasusnya ya. Ya, betul. Ini kasusnya itu Naoyuki Kano, Bray. Oh iya, Naoyuki Kano yang di Jepang. Betul. Masa iya di Cina namanya Naoyuki Kano? Masa sih? Tapi ada juga, Bray. Iya. Itu dia ini ya, apa namanya? Korban di terperangkap di speed tank. Iya. Bisa-bisanya. Jadi ceritanya itu, Bray. Betul. Pada tahun 1989 di tanggal 28 Februari, Bray. Oh iya. Jadi ada semacamnya itu modelnya itu kayak rumah apartemen lah ya, modelnya kayak rumah-rumah gitulah ya, Bray ya. Biasa, ya. Rumah biasa. Nah, jadi penemunya ini si Yumi, Bray. Si Yumi ini jadi ceritanya dia mau pulang ke rumah. Iya. Jadi pulang ke rumah terus dia masuk ke toilet. Nah, dia bingung, Bray. Si Yuminya ini di toiletnya itu kok ada sepatu, Bray. Sepatu. Nah, dia berpikirannya tuh sepatu ini kok bisa ada di dalam toilet. Iya, di speed tank ini, Bray. Di kloset ya? Kloset ya. Ya, di kloset. Kok bisa ada sepatu di sini? Gimana? Ada orang lempar atau seperti apa ya kan, Bray? Ya, kayak gitu, Bray. Nah, terus juga si Yumi ini kalau nggak salah dia pas tahu-taunya itu ada kejadiannya itu waktu apa sih, Bray? Tahu nggak lo, Bray? Nah, jadi waktu itu kan dia tanggal 20-an lah ya. Ya. Itu ceritanya Kaisar Jepang itu lagi meninggal. Betul. Nah, itu sama negara Jepang Libur. itu jadiin libur nasional. Ya, libur nasional. Semuanya libur, Bray. Betul. Karyawan kerjaan sama Guru semuanya sekolah libur semua lah. libur untuk memperingati kematian Kaisar. Kaisar ini. Iya. Nah, kemudian si Yumi ini ceritanya mudik, Bray. Nah, Yumi mudik, terus mau pulang lagi ke tempatnya dia. Nah, numpang pipis lah istilahnya ya. Ya. Numpang pipis, emang WC umum sebenarnya. Nah, begitu lagi mau pipis dia nemu sepatu. Ya buat dia, mungkin ada yang lempar, bener ya. Karena kan modelnya tuh speed tanknya keluar gitu. Iya, buat betul. tutup kayak gitu. Iya. Nanti aja yang penting gua pipis dulu ya kan ya. Gitu kan. Udah gitu di silik-silik diambil sepatu. Nah, itu dia nemu ada mayat di situ. Iya. Nah, yang dibikin bingungnya itu, Bray, itu posisinya itu kan pernah dicoba ya sama bapaknya si almarhum siapa namanya Naoyuki Kano-nya ini. Iya. Buat masuk ke dalamnya itu, Bray, nggak bisa, Bray. Susah. Iya. Kita badan aja tuh dia nggak masuk, Bray. Jadi cuma mungkin segini kali lah ya. Kecil itu. Kecil banget kan? Tigain kali ya berapa? Iya, Kecil banget. pokoknya nggak masuk lah. Ya, orang Iya. buang air doang. Iya, cuman kan dari dari kepolisian ini waktu di olah TKP itu kan ada dua opini. Kalau menurut gua ada dua opini. Opini satu itu si Naoyuki-nya ini dia meninggal karena hipotermia, terus dia masuk ke dalam situ, Bray. Oh, iya. Masuk ke dalam selokannya itu. Nah, terus kedua, kasusnya itu dibilang katanya mungkin dia lagi mau ngintip orang mandi. Ya kan? Mau ngintip, nah terus tiba-tiba si Naoyuki ini kepleset dan masuk ke dalam situ. Karena kan posisinya kan lagi musim salju, Bray. Ya kan? Kayak gitu. Tapi kalau menurut lu, opini polisi itu masuk akal nggak, Bray? Dengan penemuan si Yumi itu ya, si korbannya itu, Bray. Ya emang waktu itu kan aku juga lihat-lihat juga ya
kasusnya itu di channel lain juga ada. Cuma gini, pada saat ditemukan itu dan evakuasi jasad itu terkesan kayak asal-asalan, kayak mau ngambil jenazah itu dihancurin dulu karena nggak bisa ditarik apa gimana. Padahal itu kalau jenazah itu dievakuasi, kalau kita ngancurin barang-barang di sekitar itu kan barang bukti. Oke. Bisa jadi ya mungkin pembunuhan ya, kalau misalkan pembunuhan itu. Iya kan. ya. Cuma ya itu apa namanya, terkesannya tuh kayak Ditutup-tutupin ya, Bray. tutup-tutupin, kayak kok polisinya lebih banyak daripada tim lainnya, Iya. damkarnya atau apanya gitu. Nah lagi pula ada konspirasi nih Bray. Konspirasinya apa, Bray? Yang kocak ini dia ceritanya Yumi ini katanya selingkuh sama si Naoyoki. Naoyoki. Oh, konspirasinya begitu. Konspirasinya kayak gitu, mungkin sakit hati atau gimana, ya dibunuh lah, taruhlah di situ, katanya sih gitu. Oh, dibunuhnya sama si Yuminya ini. Iya, itu ya konspirasinya lah ya. konspirasinya, padahal kan ya siapa juga dia kan, cuma emang kenal, jadi kenalnya itu si Yumi ini udah tunangan sama cowok. Nah cowoknya ini temennya si korban, jadi kenal jauh sebenarnya, nggak ada urusan. Tapi kenapa yang dibikinin bingungnya itu, Bray, kalau gue, Bray, posisinya itu si Naoyuki Kanonya ini meninggalnya itu telanjang, Bray. Nah betul. Ya, terus ada kayak mantel, lipetan mantel tapi rapi, Bray. Iya, dipeluk Dipeluk gitu ya. gini kan? Iya, Iya kan? Nah, kalau menurut gua dengan akal logika gua yang ini ya, sepengetahuan gua, bapaknya aja mau masuk gak bisa, Bray. Iya. Sedangkan dia harus bawa yang harus mantel gitu ke dalam itu, buat kan maksud gua, ya kenapa bisa sampai masuk ke dalam gitu? Kenapa? Ya mau ngapain dia? Ya kan? Ya itu, jadi dalam kondisi dia nggak pakai baju itu polisi mengira dia hipotermia. Hipotermia. Emang hipotermia itu sebenarnya, Bray, kalau lo udah kena hipotermia itu cuaca dingin berasanya panas. Oh gitu. Iya, undressing paradok apa. Jadi dia kayak ada di YouTube tuh yang pendaki meninggal gara-gara dia buka baju, padahal itu cuaca dingin, itu hipotermia. Oh. Gitu. Jadi kenapa dia panas? Karena tubuh tuh lagi gencar-gencarnya ngeluarin energi panas, manasin badan. Iya. Nanti kalau energinya udah habis, ya udah langsung drop dia badannya. Dingin langsung ya, Bray? Langsung dingin, langsung pingsan tuh orang. Oh gitu. Kayak gitu. Tapi kalau itu kan menurut lu kayak gitu ya, Bray. Tapi ada nggak menurut lu hal yang maksudnya tuh ke ranah-ranahnya ke mistis, Bray? Kayak ke horor-horornya, Bray. Oh, horor. Apalagi kan Jepang itu kan, Bray, menurut gua itu kasus misteri horor-horornya itu serem, Bray. Iya. Ya kan? Iya. Iya kan, serem-serem gitu loh, Bray. Apakah mungkin dia kayak misalkan ya, kalau kita kan dibilangnya kan apa ya, ditarik sama Gundurwo ya kan, apa ya kan, diumpetin kayak gitu, Iya, Bray. iya. Ya kan, nah soalnya kan menurut para warga sama apa namanya keluarga korban yang meninggal itu, dia tuh janggal banget dari opini-opini polisi ini, Bray. Iya. Ya kan, bahkan nyampe sekarang pun kasusnya itu belum terpecahkan, Bray. Karena apanya mereka, apa si Naoyuki Kanonya meninggal itu, Bray. Iya. Bener gak, Bray? Ya itu, jadi emang waktu itu kan kondisi di desa mungkin ya itu, atau nah itu lagi sepi-sepinya sebenarnya. Makanya arah salju kan. karena lagi libur itu, libur nasional kayak gitu. Nah makanya opini pertama nih, si polisi bilang mau ngintip, misalkan dia mau tukang ngintip cewek misalkan. Lah siapa yang lagi emang gak ada kegiatan ke situ, mana ada cewek kencing di situ. Iya. Orang gak ada kegiatan. Iya. Mau ngapain, itu udah ngaco tuh. Sepatu juga nih, itu dia pakai cuma sebelahnya lagi nggak tahu kemana. Nah, mobilnya juga di mana, itu Iya. yang bikin polisi bingung. iya. Gitu, udah gitu kayak soal apa lagi tuh yang nah ini yang gue sih kalau soal horor ya, belum dapet lah, dan nggak ada riwayatnya. Cuma yang gue dapet, yang gue tangkap itu latar belakangnya. Latar belakang si Naoyuki. Nah, konspirasinya. Konspirasi lagi nih. Konspirasi. Si Naoyuki itu karyawan dari perusahaan pembangkit listrik. Oke. Nah, di tempat tinggal dia itu desa itu lagi ada pemilihan pilkades lah.
atau pilkada semacamnya gitu. Nah, dia itu aktivis ormas lah, bisa dibilang anggota ormas, kader atau apalah. Nah, ceritanya di daerahnya dia mau diadakan itu dikerjakan yang namanya fasilitas nuklir. Lo tau gempa Fukushima kan? Tahu. Nah, itu fasilitas nuklir itu yang lagi mau dibikin waktu itu. Oke. Fasilitas nuklir. Masalahnya warga di sekitar situ nggak mau ada fasilitas nuklir di situ. Kan waktu itu industri Jepang lagi naik-naiknya tahun 80-an itu. 70 80 lah. Nah, makanya butuh energi kan, energi yang terbarukan. Nah, dibikinlah ide fasilitas nuklir. Nah, warga di sana nggak mau, mungkin karena ada bahaya-bahayanya ya. Lagi pula itu daerah gempa juga. Nah, yang menang rupanya calon lain yang di situ mendukung fasilitas nuklir. Terus hubungannya sama Naoki Kano-nya, Bre? Nah, kayaknya nih dia orang yang ya mungkin korban lah. Menentang kalau dia itu nggak mau ada tempat nuklir di situnya. Enggak, jadi dia korban. Korban apa, Bre? Korban dari warga yang nolak ada nuklir di situ. Oh, jadi menurut konspirasi itu si Naoyuki Kano ini dibunuh terus dimasukin dalam situ, Bray? Iya, karena memang posisinya kan dia ngeringkuk ya, apa kakinya begini. Iya. Terus tangannya kan gini. Iya, sekarang badan lurus aja lo nggak muat. Ini kaki dilipat begini kan makin nggak muat gitu loh. Iya. Artinya itu sengaja kayak dipampetin, Bray. Jadi tuh modelnya tuh selokan Spiteng itu letter U gini ya, Bray? Letter U dari dalam keluar. Iya kan? Iya, dari dalam keluar kan, gini kan. Anggaplah di dalam nih buat pupnya misalkan. Itu ke selokan langsung ke sungai. Iya. Nah, itu emang kayak sengaja dipampet. Anggaplah misalkan dia masuk ya. Itu kalau mungkin posisi lurus, mungkin nih bisa ngambang mungkin ya. Iya. Tapi itu kalau udah dipampet udah keganjel udah. Nggak bisa. Gitu, nggak bisa. Nah, kocaknya lagi. Bukan kocak lagi, seremnya lagi. Kondisi hipotermia. Artinya orang itu ketika dilelepin di speed tank itu kondisi masih hidup. Ngeri kan, Bray? Iya. Ya mungkin dia mau teriak juga gimana ya kan? Ibarat kata orang-orang banyak yang nggak keluar, sepi kayak gitu ya, ya. Kondisi lagi sepi, nggak ada siapa-siapa. Masukin speed tank mau teriak mau gimana? Iya. Gitu. Lu mau jago bela diri kalau yang ngeroyokin puluhan orang gimana? Iya, konspirasinya kan kayak gitu ya. Konspirasinya dia karyawan fasilitas dia karena mungkin warga ya. Wah, ada si Nao nih. Fasilitas nuklir nih, orang nih karyawan nuklir. Culik ya kan, dimasukin ke dalam langin situ. Tapi kan sebagian juga kan warga juga ada yang menurutnya dia warga itu kasus Naoyuki Kano ini janggal, Bray. Janggalnya yang tadi gue bilang, kasusnya itu kayak ditutup-tutupin sama polisi, Bray. Ya kan, kalau menurut gue yang tadi lu bilang konspirasinya mungkin dibunuh sama warga, dimasukin ke dalam situ, kalau menurut gue nggak sampai situ deh, Bray. Karena sebagian warga pun yang di situ dia pengen tahu meninggalnya itu kenapa Naoyuki Kano-nya, Bray. Dicari tahu sama dia, Bray. Sampai kan direka adegan juga direka ulang ya, Bray ya. Sampai tadi gue bilang tuh bapaknya si Naoyuki Kano itu pengen masuk ke dalam aja nggak bisa, Bray. Kepalanya doang, baru kepalanya doang. Badannya itu kan kena si pondasi sepitengnya itu, Bray, nggak bisa. Ya kan? Makanya sekarang gini, kalau dia karyawan yang kena culik, kenapa pihak perusahaan nggak mau ngangkat itu kasus? Iya. Kalau emang dia yang nentang ada fasilitas nuklir di situ, kenapa dia kerja di situ? Iya, betul banget. Itu yang bikin sampai sekarang tuh ya yang gua omongin tadi itu yang menurut gua masuk akal. Tapi ada dua nih, ada dua posisi si Nao ini sebenarnya siapa sih? Iya. Dia mau ngedukung siapa gitu? Iya, betul banget. Nah, guys, jadi menurut kalian nih, kalau kalian mungkin tahu ya kasusnya Naoyuki Kano yang di Jepang yang pada tahun 1989 di 28 Februari ini, kalian kasusnya itu tahu kenapanya meninggalnya Naoki Kano, mungkin kalian bisa komen di kolom komentar ya, Bray ya. Boleh. Nah, terus kan ada dua versi kalau dari pihak kepolisian, dia meninggal karena hipotermia, kedinginan, jadi dia masuk ke dalam selokan itu. Terus keduanya itu dia si Naoyuki Kano ini dituduh ngintip, terus kepleset, nah terus masuk ke dalam selokan itu. Nah terus apalagi namanya sama yang gue pengen tanya juga ini, mungkin kalian bisa tahu
kenapa si Naoyuki Kano itu bisa sampai bawa mantel apa baju Bray di dalamnya Bray? Mantel kan? Nah, mantelnya pun terlipat rapi. Rapi. Ya, terlipat rapi. Nah, mungkin kalau kalian yang tahu, kalian bisa komen di kolom komentar, guys. Nah, jadi buat kasus Naoyuki Kano ini, kalau menurut gue ini memang ya belum terpecahkan sampai tahun di 2026 ini. Kasusnya pun mungkin masih udah ditutup ya, Bray ya? Udah ditutup. Mungkin di next video kita bakal bahas yang horor-horor, kisah-kisah yang benar-benar penuh misteri. Ya. Jadi misteri itu bukan cuma soal setan aja. Betul. Misteri yang kasat mata juga banyak. Banyak banget. Kayak kasusnya pembunuhan, tapi nggak terlihat seperti pembunuhan. Ya kan? Itu, kasusnya orang hilang, diculik, tapi nggak kelihatan kayak orangnya hilang dan diculik, Bray. Iya. Banyak banget kasusnya kayak gitu. Jadi tema kita yang di setiap hari Kamis ini, yang segmennya Kamisteri ini, Kamis penuh dengan misteri. Semoga kalian terus pantengin channel SKR7 Pride, dan terus pantengin kalau kalian suka sama segmen yang Kamisteri ini, kalian bisa bantu like dan juga subscribe, guys. Dan apa lagi, Bray? Dan jangan lupa kalian klik lonceng notifikasinya biar kalian bisa ngikutin terus konten kita selanjutnya. Betul banget. Dan juga kita punya sosial media, ada Instagram, ada Facebook, ada TikTok, guys. Apa aja, Bray? Namanya SKR7 Pride semua, kecuali kalau yang Facebook dia 7-nya pakai huruf. Betul. Nah, guys, jadi terima kasih banyak ya, guys ya. Semoga kalian terhibur dengan segmen Kamisteri ini. Dan juga kalau kalian punya ide-ide yang bagus, kalian bisa komen di kolom komentar. Kalau komennya misalkan kita mau bahas apa nih yang perlu dibahas, nanti kita coba cari tahu, nanti kita bahas. Nah, kalian bisa bantu komen di kolom komentar, guys. Jadi terima kasih banyak ya, guys ya. Thank you guys. Thank you.